Pernah gak sih, kamu punya banyak hal yang harus dikerjakan, tapi malah asik scrolling media sosial atau nonton video? Awalnya cuma 5 menit, tahu-tahu udah 1 jam. Tugas masih numpuk, waktu habis, dan kamu cuma bisa bilang, nanti aja deh. Masalah ini gak cuma kamu yang ngalamin. Kebiasaan menunda-nunda atau procrastination ini seperti musuh besar yang sering banget bikin hidup kita berantakan. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa kita suka banget menunda? Apa penyebabnya? Dan yang terpenting, gimana caranya berhenti dari kebiasaan ini? Di video ini, aku bakal ngajak kamu untuk memahami alasan di balik procrastination, dampaknya ke hidup kita, dan cara praktis buat mengatasinya. Jadi, tonton sampai habis ya, karena solusi yang aku bagikan ini bisa bikin hidup kamu berubah. Kita sering banget menyalahkan diri sendiri karena berpikir, aku ini malas banget. Tapi sebenarnya, menunda-nunda itu bukan soal malas. Ini lebih soal gimana kita mengelola emosi kita saat menghadapi tugas yang bikin stres, bosan, atau bahkan takut gagal. Contohnya gini, kamu punya tugas yang besar atau sulit, dan pikiranmu langsung penuh sama hal-hal negatif. Apa aku bisa nyelesain ini? Atau, aduh, ribet banget, deh. Nah, emosi negatif ini bikin otak kita mencari pelarian. Apa pelariannya? Ya, hal-hal yang lebih gampang dan menyenangkan, seperti buka TikTok atau tidur siang. Masalahnya, semakin sering kita menunda, semakin besar beban yang kita rasakan. Akhirnya, tugas gak selesai, stres makin nambah, dan kita merasa stuck. Pernah ngerasa kayak gitu? Kalau iya, jangan khawatir, karena kamu gak sendirian. Kamu mungkin berpikir, menunda-nunda gak masalah kok, nanti juga selesai. Tapi faktanya, kebiasaan ini punya dampak besar yang sering kali gak kita sadari. Pertama, hasil kerja kita jadi gak maksimal. Karena waktu yang tersisa makin sedikit, kita buru-buru menyelesaikan tugas tanpa bisa memberikan yang terbaik. Kedua, stres dan kecemasan. Semakin lama kita menunda, semakin besar tekanan yang kita rasakan. Dan tekanan ini bikin kita gak fokus, bahkan takut buat mulai lagi. Yang lebih parah, kita bisa kehilangan kesempatan besar hanya karena kebiasaan ini. Bayangin, ada peluang emas di depan mata, tapi kita terlalu sibuk menunda sampai akhirnya kesempatan itu hilang. Dan terakhir, procrastination bisa bikin rasa percaya diri kita menurun. Kita merasa gak mampu, dan itu bikin kita makin sulit buat lepas dari kebiasaan ini. Jadi, penting banget untuk mulai berubah. Sekarang saatnya kita bicara solusi. Menunda-nunda bukan hal yang gak bisa diatasi, kok. Kamu cuma butuh pendekatan yang tepat. Langkah pertama, kenali penyebabnya. Apakah kamu menunda karena takut gagal? Atau karena tugasnya terlalu besar dan bikin bingung? Kalau iya, pecah tugas itu jadi bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Misalnya, kalau kamu harus bikin laporan, mulai dari bikin kerangka dulu. Langkah kedua, biasakan mulai dari hal kecil. Ada satu teknik yang disebut 2-minute rule. Kalau ada tugas yang bisa kamu selesaikan dalam waktu 2 menit, langsung kerjakan. Teknik ini bikin kamu lebih produktif tanpa merasa terbebani. Ketiga, ciptakan lingkungan kerja yang bebas distraksi. Misalnya, matikan notifikasi ponsel atau jauhkan barang-barang yang bikin kamu gampang terdistraksi. Yang gak kalah penting, tetapkan deadline sendiri. Walaupun tugasmu gak punya tenggat waktu resmi, buatlah deadline yang jelas untuk dirimu sendiri. Dan ingat, berikan reward kecil setiap kali kamu berhasil menyelesaikan tugas. Ini akan bikin otakmu lebih termotivasi untuk terus bekerja. Terakhir, selalu visualisasikan hasil akhirnya. Bayangkan betapa puasnya kamu saat tugas itu selesai. Fokus pada perasaan itu untuk mendorong dirimu buat mulai sekarang. Kebiasaan menunda-nunda ini sebenarnya gak cuma tentang kehilangan waktu, tapi juga tentang kehilangan potensi terbaik dari diri kita. Setiap kali kita menunda, kita sedang mencuri waktu dari masa depan kita sendiri. Coba pikirkan, apa mimpi besar yang kamu punya? Apa tujuan hidup yang ingin kamu capai? Semua itu bergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini.
Jangan biarkan prokrastination jadi penghalang untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Mulai dari langkah kecil. Kamu gak perlu langsung berubah total, cukup konsisten memperbaiki kebiasaanmu sedikit demi sedikit. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, sekaranglah waktunya untuk bertindak. Sekarang, aku mau tahu dari kamu. Apa tugas yang paling sering kamu tunda? Dan langkah apa yang mau kamu coba setelah menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke teman-temanmu, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan video lainnya yang bisa membantu kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Sampai jumpa di video berikutnya.